Ibu dan bapak-bapak sekalian, puasa ini sudah setiap tahun kita laksanakan. Tentu kita sudah mengerti sebetulnya yang dimaksud dengan puasa ini. Tapi apa salahnya pengertian ini kita ulang-ulang agar yang lupa menjadi ingat, agar yang setengah paham menjadi paham. Puasa ini adalah perintah sebetulnya, yang itu bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Perintah itu jelas sekali. Ialah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru itu adalah iman atau orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya adalah siapa sebetulnya iman itu? Di Quran ada ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir, para kafir. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya bani Adam, hai anak Adam. Sebetulnya siapa ini yang disebut mukmin? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa sebetulnya yang disebut dengan kafir? Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya ayyuhan nas, manusia itu siapa? Bani Adam, ya Bani Adam, itu siapa sebetulnya? Apakah di masyarakat itu digolong-golongkan seperti itu? Ibu dan bapak sekalian, coba kita pelajari agar kita ini tidak keliru. Siapa sebetulnya mukmin itu? Siapa sebetulnya kafir itu? Siapa sebetulnya Bani Adam itu? Itu bisa kita pahami pada kejadian diri kita ini loh sebetulnya. Kita menyebut diri kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Yang zahir dan yang batin. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang zahir, yang jasmani, yang tubuh kita, yang duduk ini, kita duduk ini, semua. Itu sebetulnya yang zahir. Itulah jasmani. Kalau mobil itu sebetulnya ya yang kelihatan itu. Mobil itu kelihatan itu. Yang bentuknya ada Avanza, ada Innova, ada CR-V, ada Alphard, itu tubuhnya sebetulnya. Tubuh itu sebetulnya hanya kendaraan aja. Kita lihat misalnya ketika kita ini nanti tidur, tadi malam kita ini tidur. Ketika kita ini tidur di malam tadi, tubuhnya kan masih ada. Yang tidur itu kan tubuhnya. Tapi ketika kita tidur tadi malam itu, mata kita kan tidak bisa melihat. Telinga kita tidak bisa dengar. Otak kita tidak bisa mikir, mulut kita tidak bisa ngomong. Walaupun ada suara yang begitu indah, walaupun ada
gambar yang begitu bagus, mata kita itu walaupun dilekkan itu, dibukakan oleh orang lain, tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena yang punya mata tidak ada, yang punya telinga tidak ada, yang punya otak lagi tidak ada sebetulnya ketika kita tidur. Kemana itu? Kemana kok tidak ada ketika kita tidur itu yang punya itu kok tidak ada, itu kemana? Itulah diterangkan di surat Az-Zumar ayat 42. Allah menggenggam roh orang yang tidur dan orang yang mati. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha allati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam roh orang yang lagi tidur, orang yang mati. Yang mati tetap saja tidak dikembalikan, yang tidur itu baru lalu dikembalikan. Itu baru tidur. Kalau meninggal atau mati, maka tubuh ini sama sekali sudah bisa digunakan. Maka ketika misalnya saya meninggal, Pak Wandoyo datang ke rumah saya. Pak Wandoyo ketika datang ke rumah saya atau Pak Iwan ke rumah saya, tidak nanyakan Pak Imam di mana, tidak begitu. Tapi menanyakan jenazahnya ada di mana. Jenazahnya ada di mana. Mbak Wiro ketika ke rumah saya, nanti saya meninggal itu, Pak Imam di mana? Tidak begitu Pak Wiro. Tapi jenazahnya di mana? Di masjid akan disolati, kan itu. Karena saya yang bernama Imam itu sudah pergi untuk selama-lamanya. Tidak disebut saya ini sebagai bernama Imam lagi. Bernama jenazah. Jenazahnya di mana itu? Pak Sukir sudah pergi. Maka orang tidak nanyakan ketika datang ke Pak Sukir. Tapi ditanyakan jenazahnya di mana. Karena Pak Sukirnya sudah pergi selama-lamanya. Nah, Pak Sukir, Mbah Wiro, saya, Pak Iwan, itulah mukmin sebetulnya. Jadi mukmin itu sebetulnya roh, ya. Roh itu adalah mukmin. Yang disuruh barang halus ini, yang disebut mukmin itu adalah Mbah Wiro, Pak Zul, Imam, Pak Wandoyo, itu mukmin itu. Itulah yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Di surat As-Sajdah itu. Dikatakan summa sawahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tazkurun. Jadi kami sempurnakan kejadian ini. Jadi dari ibu bapak itu kan jadi bibit, disempurnakan. Menyempurnakannya itu ketika kita umur 4 bulan 10 hari yang kita berada di rahim ibu. Itulah sesungguhnya roh inilah iman sebetulnya. Jadi yang disuruh puasa ini bukan yang tubuh ini. Kalau tubuh ini disebut dengan insan tadi, disebut dengan anas, disebut dengan Bani Adam, disebut dengan al-basar. Yang tubuh ini enggak disuruh puasa, hanya disuruh menandai. Nandai, tandane wong poso. Mbah Wiro tandane poso ya ora mangan, ora minum, ora kumpul. Tandane saja sebetulnya. Tandane wong poso itu adalah orang mangan, orang minum, orang hubungan suami istri. Itu tanda saja.
Yang disuruh puasa itu adalah mukmin. Yang tadi saya katakan, yang mulai dhisik, lek turu ora ono ning kene, itu yang disuruh puasa itu. Karena itu ada hadis Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Banyak orang yang ngaku puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Banyak orang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya karena kecuali lapar dan haus, karena yang dipuasakan itu bukan mukminnya itu. Nah ini perlu Nah, lalu apakah roh itu nyawa? Bukan. Nyawa itu ketika kita masih hidup, masih tidur itu kan nyawanya masih ada, masih ambekan. Tapi rohnya enggak ada, jadi beda antara nyawa dengan roh. Kalau nyawa itu adalah kekuatan hidup kita ini, yang ambekan ini, yang biasanya dipelajari di ilmu jiwa, psikologi, tapi kalau roh itu datang dari Allah, yang summa sawahu wa nafakha fi mirruhihi itu. Nah ini, yang tubuh kita yang disebut dengan insan itu orang mengira itu insan itu baik. Memang didengarkan kata-kata insan itu sepertinya baik. Maka lalu ada insan cendekia, ada madrasah insan cendekia di Jakarta itu. Di Pesuruan juga ada insan cendekia, ada insan cita, ada insan amanah, dan lain-lain yang gambarkan seolah-olah insan itu baik. Padahal kalau kita mengkaji di Quran, kata insan itu selalu digandengkan dengan kata yang negatif. Misalnya, innal insana li rabbihi lakanud. Bahwa insan itu kepada Tuhan saja ingkar. Innal insana layatgha. Insan itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana lafi khusrin. Insan itu selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah keluh. Dikasih mangan ngeluh, apalagi tidak dikasih. Dikasih gaji ngeluh, kok dipi. Ngresulo. Katanya Mbah Wiro itu ngresulo, menungso itu ngresulo itu. La dzulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, dolim dan jahil. Kafuro, jidal, suka berbantah. Satu yang dulu pernah selalu saya katakan, disebut insan itu baik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi segera diteruskan dengan ayat berikutnya, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan kepada bentuk yang serendah-rendahnya. Nah, itu. Satu saja disebut insan bagus, dikembalikan yang jelek-jeleknya. Saya seringkali ngerenungkan, apa iya ya menungso ini didadekne sejelek-jeleknya. Lebih murah daripada daging ayam, Mbak Wiro. Daging kambing. Kalau daging kambing itu kan bisa dijual laku 50.000. Daging ayam itu bisa 30.000 1 kilo itu. Coba kalau ada orang mati lalu dagingnya kita jual. Pak Zul, ada orang mati, ini mumpung ada orang mati dan duit-duit, sudahlah kita jual aja kakinya. Gawa yang pasar. Wong sak pasar itu semburat lunga kabeh.
gara-gara ada Pak Zul jual kaki orang. Lebih rendah daripada daging ayam, lebih dekat dari daging kambing. Walaupun kita ini kayaknya gagah-gagah kayak gini, lek wis mati luwih murah, ora laku, ngedenteni wong. Serendah-rendahnya kita ini. Ini orang-orang seringkali mengatakan manusia sebaik-baiknya, iya memang bentuknya, tapi segera dikembalikan kepada yang sejelek-jeleknya. Nah, yang disuruh puasa ini bukan itu, yang dipuasa itu iman. Yang tadi mulih dulu tadi, yang kalau malam pergi itu sebetulnya yang puasa itu, puasanya iman. Nah, kalau kafir itu siapa gitu ya? Dikira kafir itu orang sana yang tidak pernah ke masjid. Kafir itu sebetulnya juga pada diri kita ini ada kekafiran. Makanya Gus Dur mengatakan wong terlalu peduli kekafiran liyan, ora peduli karo kekafirane dhewe. Gus Dur kan tuh. Peduli kepada kekafiran wong liyan, ora peduli pada kekafirannya sendiri. Memang di dalam diri kita ini itu ada unsur-unsur kafir, ada unsur mukmin. Mukmin itu yang pulang tadi. Yang pulang duluan tadi, yang kafir itu tubuh kita ini sebetulnya. Yang tidak mau kelintasan, yang tidak mau kekurangan, kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Dalam tubuh kita itu ada unsur angin, ada anasir angin. Yang angin itu ciri khasnya adalah tidak mau kelintasan, didahului orang tidak mau. Terdiri dari air pantang kerendahan, air itu tidak mau, maunya unggul terus, lebih sendiri, hebat sendiri, menang sendiri, itu tuh air. Lalu tanah itulah, anasir tanah itulah melahirkan perilaku kita ini pantang kekurangan. Wis duwe iki kepengin iki, duwe iki tambah iki, duwe iki. Nah itu tamak, sifatnya itu tamak. Nek kancane duwe gitu kan. Nah itu. Atau wis duwe cik korupsi, ya, wis duwe. Wis duwe omah, wis duwe mobil, wis duwe isik korupsi coba. Padahal ngerti kalau korupsi itu bahaya banget buat dirinya sendiri maupun masyarakat, karena tamak, karena tanah itu loh. Lalu ada anasir api yang di situ tidak mau kalah. Raihan rahmani jasmani idhafi, ada nafsu raihan rahmani jasmani, ada idhafi. Itu yang kafir itu di situ sebetulnya. Nah, ketika bulan puasa ini, Bu dan Bapak sekalian, mukmin tadi supaya bisa mengendalikan, mukmin ini supaya bisa mengendalikan setan yang ada di dalam tubuh kita ini. Makanya lalu dikatakan pada bulan puasa itu setan-setan dibelenggu. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu ya mukmin kita ini sebetulnya, bukan setan di orang lain, setan yang ada pada diri kita ini. Setan-setan itulah pada bulan puasa ini kita bertugas untuk membelenggu setan sebetulnya. Karena itu bisa jadi kita tidak mampu membelenggu setan ini, sehingga ketika puasa pun, nah setan itu apa setan ini? Setan ini yang ada di dalam diri kita yang itu tadi, yang tidak pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, yang iri, yang dengki, yang hasud, yang fitnah, yang takabur, yang sombong. Ini sebetulnya setan ini. Makanya sebenarnya puasa ini berat banget sebetulnya kalau itu. Yang disebut dengan memerangi diri sendiri.
Apa benar, apa ada keterangan di dalam Quran bahwa di dalam diri kita itu ada kekafiran, ada mukmin? Itu di surat At-Taghabun. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah yang menciptakan manusia, menciptakan kamu, yang pada dirimu itu ada kekafiran, yang pada dirimu pula ada mukmin. Yang disebut Gus Dur tadi. Lali karo kekafirane dewe. Nah, kalau kita paham ini sebetulnya, yang dipuasakan, yang berpuasa itu adalah mukmin, adalah iman, adalah cahaya yang ada pada diri kita ini. Maka puasa itu menjadi lebih berat lagi sebetulnya. Tidak sekedar mencegah makan dan minum, hubungan suami istri di siang hari. Tetapi bagaimana kita ini sehari-hari di bulan puasa ini, ojo nesu, ojo maidu, ojo ngarani wong liya salah terus, ojo curiga, tidak boleh kalau. Tetapi sifat-sifat yang kita gunakan pada bulan puasa itu adalah syidik, amanah, tablek, fatona, sehingga tenang. Nah inilah sebetulnya puasa yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu, para iman. Iman-iman yang ada pada dirimu itu belenggulah, gitu kira-kira bahasanya. Sifat-sifat jelekmu itu pada bulan puasa. Karena itu hasil dari puasa itu la'allakum tatakun, kamu jadi orang bertakwa. Yang bertakwa itu adalah yang di dalam hati ini. Bukan hanya kalau hanya makan dan minum, tidak makan, tidak minum, saya kira orang yang tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjadi takwa. Karena memang untuk menjadi takwa itu adalah mempuasakan iman ini, mempuasakan hawa nafsu, dan itu dikatakan perang besar sebetulnya. Ada adwika nafsuka alatilam alladhi ada atuika nafsuka alladhi minjambaika, itu kan di dalam di dalam diri. Hendaknya kamu yang engkau kalahkan, hendaknya kamu kalahkan itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu, yang itu berat, yang disebut oleh Rasulullah sebagai perang besar itu. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, pagi hari ini, yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa kita jadikan bahan renungan, agar kita lalu tatkala puasa ini semakin hati-hati. Penyakit-penyakit hati ini yang namanya iri, yang dengki, yang hasut, yang marah, yang mengata-ngatai orang lain dengan cara yang tidak bagus. Kita seringkali mengira kalau orang lain itu sakit kalau kita pukul. Ya dipukul sakit, tapi dikata-katain itu kadang jauh lebih sakit daripada dipukul. Di WA yang tidak benar itu jauh lebih sakit daripada dipukul. Nah, inilah yang pada bulan puasa ini kita cegah, kita hilangkan, apalagi ini bulan puasa di masa-masa penghitungan pemilu ini kadang-kadang WA itu tidak karu-karuan itu. Bulan puasa itu hendaknya dicegah. Itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan, agar puasa kita ini betul-betul puasa yang sebenar-benarnya, memuasakan diri dari ajaan, godaan hawa nafsu. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin
حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا من الصلوات من جميع الخيرات والحياة وأبعد الممات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحصنا وتعبدنا وتمم تصيرنا يا الله يا رب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.